mau makan atau minum? Saya mau permisi dulu, mau taraweh. Habis taraweh, saya kesini lagi untuk ngasih obat buat Bapak. Permisi, Pak. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Menyelidik saya. Fa, ini bukan masalah selidik dan menyelidik, tapi masalah keadilan. Seharusnya Om yang marah sama kamu. Karena kamu membohongi Om. Ya, kita ini kan bukan anak kecil lagi, Fa. Nggak perlu ribut-ribut. Yang penting kamu tahu kewajiban kamu. Saya nggak punya kewajiban apa-apa sama Om dan Tante. Kamu tidak bisa melupakan jasa kami, Fa. Jangan terkabur kamu. Kita akan punya perjanjian untuk membagi semua keuntungan yang kita dapatkan dari Arman. Perjanjian apa? Apa, Om? Saya nggak pernah ngerasa pernah tanda tangan sesuatu sama Om. Kamu mungkir. Memang kita nggak pernah mempunyai perjanjian secara tertulis. Oke, oke. Kalian mau uang? Saya akan kasih uang. Nih. Kamu mendapatkan uang 5 miliar. Sementara kami cuma kamu kasih 100 juta. Ini nggak fair. Udah bagus saya kasih bagian. Om jangan nuntut banyak-banyak dong. Om kan nggak kerja apa-apa. Semua ini saya yang lakukan. Saya kaya ini karena susah saya sendiri. Eva, mau kemana kamu? Jangan kurang ajar ya kamu, jangan tinggalkan kami pergi. Omongan kita belum selesai, Eva. Eva? Eva? Sudahlah, Vi. Aduh, Mas, ini gimana sih kok sudah-sudah? Kita diperlakukan kurang ajar begini kok, Mas. Diam aja. Kita akan cari jalan lain. Bertengkar dengan Eva nggak ada gunanya. Orang licik macam dia harus kita hadapi dengan kelicikan juga. Kita akan buat dia menyesal atas perbuatannya. Umi doain ya, Neng. Mudah-mudahan dagangannya laris. Dagang? Dagang apaan? Maksud kamu jadi sales girl? Alhamdulillah, Mah. Kerjaan saya nganterin produk kosmetik ke salon-salon. Selain dapat gaji, saya juga dapat uang transportasi, Mah. Ya, Mama sih hanya bisa berdoa. Hati-hatian. Alhamdulillah. Nanti Umi temenin Mama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba nih lihat, Mas. Nih lihat.
Apa ini? Bonbon itu saya temukan di tong sampah kamarnya Eva. Ngapain kamu ngorek tong sampah orang segala? Saya cuma pengen tahu, Mas, berapa banyak uang yang dihabiskan buat foya-foya sama si Eva itu. Coba Mas lihat. Dalam waktu kurang dari seminggu aja dia bisa menghabiskan 10 juta rupiah. Sementara kita ini nggak dapat apa-apa. Gak benar ini. Sudah waktunya kita membuat skenario baru. Iya. Eva itu sudah lupa sama janjinya. Lupa sama jasa-jasa kita, Mas. Kita yang menjadikan Eva kaya raya. Kalau kita bisa membuat Eva jadi nyonya besar, artinya kita bisa membuat dia jadi gembel. Semua ini kan rencana kita, Mas. Kita yang lebih pintar dari Eva. Tanpa kita, Eva itu nggak ada apa-apa. Jadi komisi yang akan kalian dapatkan dari hasil penjualan kalian sendiri antara 20 sampai 30%. Bagaimana? Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf saya terlambat, bisnya mogok, Pak. Nggak apa-apa. Langsung aja duduk ya. Hari pertama aja udah telat. Baik, saya akan lanjutkan. Saya akan menerangkan sasaran dan target marketing kita. Habis itu saya akan menjelaskan bonus-bonus yang akan kalian dapatkan. Ya, tolong perhatikan saya ya. Mentang-mentang cantik dia bisa berbuat seenaknya. Aku yakin dia diterima bukan karena kemampuannya, tapi karena modal tampang doang. Iya. Kalau cuma modal tampang sih nggak apa-apa. Aku sih yakin kalau dia itu diterima karena dia itu ada main sama manajer. Gimana kalau kita buka puasa bareng-bareng? Tapi saya harus pulang, Gil. Saya harus izin sama Kak Ana. Hajarin mereka! Oke, Bos! Nih, rasain nih! Rasain lo! Rasain. Apa kamu bilang? Saya nggak mau main guna-guna lagi, Bu. Saya mau berhenti. Saya nggak mau mengganggu teman saya lagi. Enak aja kamu ngomong. Kamu lupa, kamu sendiri yang datang sama saya untuk memohon dan minta bantuan saya. Iya, tapi sekarang saya takut, Bu. Apa yang kamu takutkan? Ingat, selama masih ada saya, tidak boleh kamu takut. Saya takut jadi tumbal. Kan Ibu bilang sendiri, kalau guna-guna itu nggak mempan, berarti guna-guna itu akan berbalik dan menyerang saya. Dan tempo hari, saya udah merasakannya, Bu. Karena teman kamu itu beribadah. Bu, sekarang ini kan bulan puasa. Dan semua orang puasa dan beribadah. Pokoknya, saya nggak mau kena ilmu hitam. Dengar baik-baik. Saya sudah mengorbankan waktu dan tenaga saya untuk bantu kamu. Kamu mau mundur? Enak saja. Kamu tidak akan pernah bisa berhenti sebelum niat kamu itu tercapai. Ngerti kamu? Sekarang, mana upetinya? Saya minta emas seberat 60 gram kan? Itu supaya bisa memperlancar ilmu hitam saya. Kamu bawa apa tidak? Anak ingusan. Rasain kamu saya kerjain. Kamu akan saya porotin sampai habis duit kamu. Masya Allah. Kamu kenapa, Gil? Hah? Kalian habis berkelahi ya? Bu, tolong Tino dong, Bu. Kepalanya Tino berdarah. Gil, semenjak kamu bergaul sama teman kamu ini, kamu semakin bandel. Sudah berani mencuri duit ibu dan mulai menjadi berandalan. Kalian berkelahi sama siapa, ha? Kalau merasa kurang sehat, sebaiknya kamu jangan puasa dulu. Kamu kan badannya lagi lemah.
Puasa kan ibadah, Dok. Masa saya harus mengorbankan ibadah saya? Lagian selama dirawat di sini, saya tetap puasa kok. Dan badan saya malah makin enakan. Itu terserah dan tergantung kamu. Yang penting kamu banyak istirahat ya. Jadi anak saya sudah boleh pulang nih, Dok? Boleh, Bu. Kami tidak menemukan adanya kelainan atau penyakit pada diri anak Ibu. Makasih ya, Dok. Makasih, Dok. Mulai sekarang, kamu tidak boleh lagi bergaul sama Agil. Kamu tuh hanya memberikan pengaruh jelek sama Agil. Susah-susah saya mendidik Agil, kamu malah mengajari dia mencuri, berkelahi lah. Tino. Mbak Rini. Kamu kenapa, Tin? Kamu siapa? Saya guru ngajinya Agil sama Tino di sekolah, Bu. Apa yang terjadi sama Tino? Tanya aja sendiri. Saya sama Agil dikeroyokin, Kak. Tapi bukan saya kok yang memulai perkelahiannya. Alasan? Yang jelas, kamu tuh sudah memberikan saya repot. Gara-gara kamu, Agil terlibat perkelahian. Ayo kita pulang. Saya masih banyak kerjaan. Bu, kita anterin Tino pulang dulu ya. Tapi Ibu masih banyak kerjaan, Rin. Selamat siang. Siang. Saya mau bertemu dengan Pak Rizal. Dari mana ya? Saya dari PT Dinamika Selaras. Sebentar. Silakan tunggu dulu ya, Mbak ya. Iya, nanti saya telepon. Silakan. Pak, ini ada Ibu Ana dari supplier kita Dinamika Selaras. Lain kali kalau kemari bikin appointment dulu dong. Maaf Pak, saya disuruh oleh Pak Dimas untuk ketemu Bapak. Saya baru 1 hari kerja di kantornya Pak Dimas. Pak? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini pasti hanya mimpi. Ini rumah kamu sekarang, Tin. Kita ngontrak, Kak. Kalian ngontrak rumah? Iya. Mas Adrian aja harus sampai kerja di luar kota. Pokoknya keadaan kita sekarang beda banget sama keadaan kita dulu. Kak Ana juga harus kerja. Orang sabar disayang Allah. Tino nggak boleh sedih ya. Masuk yuk, Kak. Cantiknya. Dari mana Dimas mendapatkan karyawan secantik ini? Kalau dia bekerja di perusahaan Dimas, artinya dia masih single. Karena perusahaan Dimas memiliki peraturan yang sama dengan perusahaan saya. Artinya, saya punya... Pak Rizal? Maaf. Jadi gimana Pak? Info tentang produk baru kami? Bapak ada pertanyaan mungkin? Saya cuma ada satu pertanyaan buat kamu. Siapa nama kamu? Nama saya Ana, Pak. Ana. Bapak punya pertanyaan seputar produk terbaru kami? Oh, nggak ada. Semuanya sudah jelas. Dan kami biasa mengambil barang dari Pak Dimas. Mana surat ordernya? Biar saya isi sekarang. Bapak mau order sekarang? Iya. Ini. Terima kasih banyak, Pak. Semua kan ada hikmahnya. Ini. Om mau memata-matai saya. Om hanya berusaha membuktikan kebenaran kata-kata kamu. Bukan memata-matai. Om curiga sama saya. Om nggak percaya sama saya. Kalau Om percaya sama saya, ngapain Om pakai ngorek-ngorek informasi begini? Selama ini Om percaya. Sangat percaya sama kamu. Tapi belakangan ini Semua yang Om inginkan, udah saya kasih. Udah saya kabulkan. Om sendiri kan yang pengen membalas dendam sama Bu Ratna dan keluarganya. Dan semua itu udah terjadi karena saya. Apa
dari saya? Om ingin kamu bersikap adil dan tidak curang. Kamu jangan lupa, tanpa Om kamu tidak akan menjadi Eva yang sekarang. Semua yang saya berikan sama Om udah lebih dari cukup. Malah saya merasa belakangan ini Om dan Tante menjadi serakah. Serakah? Kamu justru yang jadi serakah, Eva. Dan ingin menguasai semua untuk diri kamu sendiri. Kamu lupa perjanjian kita. Perjanjian apa? Buktikan sama saya kalau kita pernah bikin perjanjian di atas kertas. Saya ini pimpinan perusahaan ini. Om cuma kerja di sini. Ingat, Om. Jadi saya harap kamu nggak keberatan untuk menyampaikan pesan saya pada Ana. Terima kasih. Selamat siang. Semua yang ada pada dalam dirinya membuat kamu seolah-olah hidup kembali. Masih sibuk? Kamu juga belum pulang? Saya baru aja mau pulang. Kamu udah buka puasa, Yan? Kan udah beduk. Udah beduk? Iya, kamu puasa kan? Ya ampun. Saya terlalu sibuk sampai nggak dengar udah azan. Hari ini kita bisa buka puasa sama-sama. Kamu puasa? Iya, nih saya udah belikan makanan buat kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rini, ada di sini? Apa kabar, Kak? Baik, alhamdulillah. Tino ketemu Kak Rini waktu di rumah sakit. Mbak Rini nganterin Tino pulang. Itu jidat kamu kenapa? Tino nggak apa-apa kok, Kak. Tino menang lomba, Kak. Tino jadi juara lomba estafet di sekolahnya, Kak. Alhamdulillah, kakak udah bilang apa? Kamu tuh bisa. Gak kalah sama yang lain. Alhamdulillah ya. Tapi itu kenapa kepalanya jatuh? Dia dikeroyok sama temennya yang kalah lomba, Kak. Astagfirullahaladzim. Tino nggak apa-apa kok, Kak. Kakak beli sate ya? Ya, alhamdulillah kakak dapat rezeki. Kita buka bareng yuk. Yuk. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Sudah pulang kamu, An? Bagaimana hari pertama kerja kamu? Alhamdulillah, Ma, lancar. Ini, Ma, saya beliin makanan kesukaan Mama. Masya Allah. Kamu nggak perlu buang-buang uang untuk menyenangkan Mama beli makanan buat Mama. Loh, kan nggak apa-apa, Ma. Namanya juga rezeki. Nggak apa-apa kan kalau kita rayain. Nih, Mama, makan dulu. Nanti habis itu sholat tarawih bareng-bareng ya, Ma ya? Terima kasih ya, An. Adrian udah telepon? Sejak kapan kamu puasa? Sejak kamu nyindir saya jadi malu. Seumur-umur saya nggak pernah puasa. Tapi setelah saya coba, ternyata nggak sesusah yang saya bayangkan. Di mana ada kemauan, pasti akan ada jalan. Ada makanan tuh di pipi kamu. Bukan, sebelah sini. Kamu malam ini ada acara nggak? Emang kenapa? Kalau kamu nggak ada acara, saya ada 2 tiket bioskop. Filmnya baru dan artisnya favorit saya. Makasih. Saya mau istirahat. Saya harus langsung pulang. Ntar pulang saya anter ya. Nggak ngerepotin? Enggak, lagian sejalan kok. Bapak diantar Bu Lisa? Iya. Kenapa? Hati-hati, Pak. Jangan-jangan Bu Lisa naksir Bapak. Kamu nih yang enggak aja. Saya nggak sampai ke sana pikirannya. Saya cuma numpang karena lumayan. Uang transportnya kan bisa ditabung. Irit ongkos. Kamu nih rapi mau kemana? Mau terawih, Pak. Ke masjid.
Bapak mau ikut? Iya. Insya Allah saya terawih. Duluan aja, saya mau mandi dulu. Ya? Iya, Pak. Permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, non Perli, gue bilang pergi dari sini. Aduh, ampun. Kenapa bisa kejadian gini? Berarti bukan Rini yang gila, tapi gue harus menghentikan semua ini. Saya pamit ya, Kak. Iya, makasih ya. Salam buat Ibu. Kalau boleh, saya mau ngasih les ngaji lagi sama Tino kayak dulu. Tapi kan kamu sibuk. Saya akan coba luangkan waktu, Kak. Makasih. Tapi Kakak nggak punya uang untuk bayar. Saya nggak minta bayaran kok, Kak. Saya cuma mau memperbanyak ibadah selama bulan puasa. Alhamdulillah. Insya Allah kebaikan kamu dibalas oleh Allah. Amin. Tapi Kak Ana setuju kan? Bukannya setuju lagi, kakak senang dan berterima kasih banget. Apalagi Tino, pasti dia senang bisa belajar lagi. Alhamdulillah. Ya udah deh kalau gitu saya permisi dulu ya, Kak. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, ibu Neng, ibu Neng. Mama kenapa, Ma? Enggak apa-apa. Umi, cepet panggil taksi nih. Enggak usah. Mama harus ke dokter. Obat Mama mana? Obat Mama sudah habis, San. Kok bisa? Resepnya kemarin tidak Mama tebus. Biarlah uangnya untuk biaya sekolah Tino saja. Mama jangan gitu dong. Keselamatan Mama kan penting. Ke dokter ya. Umi. Udah taksinya. Yuk, tolong cepet-cepet bantu Mama. Serangan seperti ini akan terjadi lagi dan tidak bisa dihindari. Satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah operasi, Bu. Menurut data, Ibu Anda juga belum menjalankan kemoterapi yang pernah saya sarankan sebelumnya. Iya kan? Kanker Ibu Anda masih bisa disembuhkan, tapi harus mengikuti prosedur pengobatan. Kalau tidak, saya khawatir kondisinya akan semakin buruk dan semakin sulit untuk disembuhkan. Sekarang saya sudah siap, Tante. Kita tinggal berangkat. Kamu nggak usah ikut deh, Sur. Loh, Tante nggak mau saya antar. Bukannya Tante nggak mau diantar. Tante kan bisa naik taksi sama ini nih, si Ceriwis. Ya udah deh, Sin. Tante pergi dulu ya. Iya, Tante.
Tante, jangan lupa ya, kasih semua bonnya sama Surya. Karena Surya akan ganti semua biaya pengobatannya. Pastilah, Sin. Permisi. Aduh. Kok kandang bawa kandang ya, Sin? Oh, Sin, kok tante kamu nggak mau sentar sih? Aneh gitu loh. Menurut aku nggak ada yang aneh. Semuanya biasa aja gitu loh. Aku pergi dulu ya. Jangan lupa ya, Sur. Kamu siapin uangnya untuk biaya pengobatan. Oke? Acting kamu nggak sukses, Sin. Sebentar lagi sandiwara kamu akan kebongkar. Hah, mau main-main sama Surya ya? Nggak mempan. Dia belum tahu siapa Surya. MacGyver saja kalah canggih sama saya. Halo? Ted, gimana? Beres, Sur. Gua lagi ngikutin Tante Sun nih. Sekarang posisi lo di mana? Kayaknya pasar burung deh. Pasar burung? Iya. Sur, udah, Sur. Ntar gue telepon lagi, ya. Gue mau ikutin Tante Sun. Semoga berhasil ya, Ted. Thank you, bro. Kang Mas Jalido. Tar dulu. Kang Mas. Halo, Kang Mas. Kang Mas kok gitu sih ngomongnya? Bongkar lo rahasia lo. Kirain. Dasar kulkas 24 pintu. Situ tinggal di rumah gedongan sama Non Sinta. Kang Mas gimana? Kang Mas, ayo tuh ke sono cari duit. Nih, kalau kagak percaya. Tara! Iya kan? Lumayan kan? Lah ini bukan lumayan lagi. Wah, banyak. Kamu kerja apa toh di sana? Aye, di sono cuman disuruh main sinetron. Hah? Main sinetron? Sinetron? Pagi. Hey, Rin. Kamu? Rin, lu udah sembuh? Alhamdulillah. Ya, syukur Rin. Kamu juga kelihatan lebih segeran. Itu karena aku lagi puasa. Perasaan orang puasa badannya lemes deh. Kok lu malah seger sih? Jangan salah. Puasa tuh menyegarkan iman kita loh. Kalau hati kita damai, otomatis akan terpancar di wajah kita. Makanya gue kelihatan segeran kan? Bukan karena gue habis istirahat di rumah sakit, tapi karena gue lagi puasa. Woi, gombal lo, omong kosong, tau nggak? Gombal apaan? Vel, buktinya tadi tuh si Rini pagi-pagi mukanya seger gitu. Tar dulu. Kok sekarang muka lu jadi gini sih? Jadi amburadul gitu? Lu sakit ya? Enggak. Kalau misalnya lu nggak sakit, kok muka lu pucat begitu sih? Oh, gue tahu. Lo lagi puasa ya? Enggak, apaan sih lo nanya-nanya mulu, udah kayak tamu tau nggak? Ini mana? Lagi sholat tuh di musola. Sholat? Iya, maka itu gue pengen nyusul Rini. Kelihatannya bulan puasa kayak nggak afdol aja kalau nggak sholat 5 waktu. Ya, nggak komplit aja. Makanya musola di sekolahan kita penuh terus. Ya, anak-anak pada inget aja tuh sama sholat. Vel, udah dulu ya. Gue pengen nyusul Rini buat sholat. Dah. Kenapa sih lu, Vel? Sorry. Nggak lucu tau nggak? Semua perbuatan itu pasti ada resikonya. Resikonya harus kamu tanggung sendiri. Kalau kamu percaya dengan ilmu hitam, kamu harus siap menyerahkan diri. Kamu harus siap untuk menjadi tumbal. Gue gak mau jadi gila. Gue gak mau jadi tumbal. Masuk. Bapak panggil saya? Iya. Apa ada yang salah? Enggak. Saya panggil kamu ingin membicarakan soal yang agak pribadi. Soal pribadi apa ya? Pak Rijal menyuruh saya untuk menyampaikan tawaran kerja untuk kamu. Tapi kan saya udah kerja di sini, Pak. Sebagai atasan, seharusnya saya tidak boleh menyampaikan tawaran kerja dari Pak Rijal. Tapi sebagai teman, saya harus jujur sama kamu.
karir kamu di perusahaan Pak Rijal jauh lebih baik untuk kamu dan masa depan kamu. Pak Rijal ingin bertemu dengan kamu dan menjelaskan lebih rinci soal posisi kamu. Ana, kalau saya jadi kamu, saya tidak akan melewatkan kesempatan ini. Status belum menikah. Pak, Bu Ana sudah datang, Pak. Oh, silakan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, silakan duduk. Pak Dimas sudah berbicara sama saya tentang... Iya. Saya senang sekali kamu mau bersedia untuk menemui saya. Saya melihat kamu punya potensi yang sangat besar dalam diri kamu. Dan oleh karena itu, saya ingin menawarkan karir yang lebih dari sekedar sales marketing. Gimana? Maaf, Pak. Tapi kan Bapak belum begitu mengenal saya. Bapak bisa lihat saya punya potensi seperti itu dari mana, Pak? Sebagai pengusaha, naluri dan insting saya sudah lama terlatih. Dan jarang salah. Kalau kamu bersedia, saya akan menjelaskan semua rencana kita. Gimana? Makasih, Pak. Perusahaan kami sudah mengoperasikan kurang lebih 120 salon dan spa di seluruh Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Halo. Assalamualaikum. Bisa bicara dengan Adrian? Adriannya lagi nggak ada. Nanti ada telepon lagi. Halo? Kamu kemana? Saya mau kantor pos. Ngapain? Kamu kan bisa minta tolong staf kantor. Ini surat pribadi, bukan pekerjaan. Maksud kamu mau ngepostin surat untuk keluarga kamu di Jakarta? Iya. Oh, kebetulan saya mau pergi. Kamu titipin saja ke saya. Nanti saya postin. Nggak ngerepotin? Enggak. Mana suratnya? Oke. Ana sayang. Nggak ada Ana sekarang. Yang ada cuma saya. Saya akan membuat kamu melupakan istrimu, Adrian. Karena kamu adalah tiket masa depan saya. Kamu akan membawa saya pergi dari kota kecil ini ke Jakarta. Alhamdulillah. Akhirnya kamu mendapatkan pekerjaan. Alhamdulillah ya, Maya. Rezeki itu datang pelan-pelan. Insya Allah ya, bisa bayar biaya pengobatan Mama. Jangan, An. Itu kan hasil keringat kamu. Lebih baik kamu gunakan untuk kepentingan kamu dan Tino. Loh, Ma, justru saya nerima pekerjaan ini untuk itu. Saya tinggal minta izin Adrian. Tadi saya telepon, Adriannya nggak ada. Tapi Mama rasa Adrian pun tidak akan keberatan. Dia pasti mengizinkan. Iya, Ma. Ma, Allah sudah memberikan kita rezeki. Artinya apa, Ma? Artinya Mama harus berobat, ya? Mama nggak tahu kalau nggak ada kamu, siapa yang bisa membantu Mama dan menolong Mama. Terima kasih ya, An. Ya Allah, bagaimana keadaan Mama sekarang? Bagaimana nasib Ana dan Adrian? Apa yang sudah dilakukan Eva pada mereka? Bapak lagi mikir apa? Kalau Bapak punya keinginan, sampaikan keinginan Bapak sama Allah. Melalui doa dan juga ibadah, Pak. Mumpung bulan puasa, bulan yang penuh hikmah. Insya Allah, keinginan Bapak akan dikabulkan sesuai dengan amal ibadah Bapak juga.
Ya Allah, berikanlah saya mukjizat, berikanlah saya kesembuhan. Saya harus sembuh untuk menolong keluarga saya. Saya tinggal sholat sebentar ya, Pak. Gayanya udah kayak milioner aja. Pulang pergi Jakarta Singapura cuma buat ke dokter kulit. Bayangkan, Mas. Cuma mau ke dokter aja mesti ke Singapura. Hah? Memangnya di Jakarta ini nggak ada dokter yang bagus apa? Terus, sementara itu kita dapat apa, Mas? Hah? Selama Eva di Singapura, kita bisa menikmati sedikit apa yang dia miliki. Maksud Mas? Saya yakin, Eva pasti sudah tidak ingat dan hafal lagi berapa banyak perhiasan yang dia miliki. Jadi Mas mau Terus kalau ketahuan gimana, Mas? Kan di rumah ini bukan cuma ada kita. Ada Tuti dan Agus. Eva nggak akan bisa menuduh kita. Saya akan menyuruh Tuti pergi dulu, supaya apa yang akan kita lakukan, kita bebas. Tanpa ada saksi, Mas. Ya. Dan saya akan buat alasan untuk Agus. Mas Agus? Mas Agus mau keluar juga? Iya, Mbak. Pak Hasim minta tolong beliin majalah. Wah, kebetulan saya disuruh pergi sama Bu Vina ke warung. Jadi sekalian aja saya beliin majalahnya buat Pak Hasim. Gimana? Nanti ngerepotin Mbak, jangan ah. Enggak, kan sekalian. Ya udah kalau gitu. Ini nama majalahnya. Ini uangnya, Mbak. Makasih ya. Ya, sama-sama, Mas. Hati-hati, Mbak. Ya. Wow, Mas. Tuh kan, Mas. Perhiasan sebanyak ini ternyata yang udah Eva kumpulkan selama ini. Artinya dia sudah lama ngibulin kita. Dari mana dia dapat uang untuk membeli perhiasan mahal sebanyak ini? Perhiasan ini kalau memang kita mau ambil, kita nggak mencuri kok, Mas. Kita hanya mengambil hak kita, mengambil milik kita. Ya kan, Mas? Ya, betul. Tapi kita harus hati-hati. Jangan terlalu menyolok. Kalau kita ambil 1 atau 2 dari ini, Eva pasti nggak akan sadar, Mas. Percaya deh sama saya. Adrian belum telepon lagi ya? Mungkin lagi sibuk kali, Ma. Kamu belum tulis surat? Sudah, tapi belum dibalas. Mama sakit. Mama teringat sama Arman. Bagaimana keadaannya sekarang? Sedih sekali rasanya Mama nggak bisa nolong anak Mama sendiri. Ma, doa ibu terhadap anaknya itu sudah lebih dari cukup. Mama tidak tahu apakah Mama bisa sekuat kamu, An. Rasanya Mama sudah capek. Badan dan hati Mama rasanya sudah tidak kuat menghadapi cobaan seberat ini. Ibu kandung saya sudah meninggal sejak saya waktu bayi. Ya, wajarlah kalau jahat. Orang itu bukan ibu kandung saya. Gil, gak semua ibu tiri itu jahat. Kamu gak marah kan sama ibu saya karena telah menghina dan mengolok kamu? Enggak kok, Gil. Saya gak marah. Lagi pula saya kan juga udah gak punya ibu. Artinya kita senasib. Itu tuh belum apa-apa, tau nggak? Cuman pala lo yang gue bocorin. Kali kaki lo bakal gue patahin dan pincang dua-duanya. Kenapa sih kalian selalu gangguin saya? Udah berani bacot lo sekarang. Lu jangan belagu deh. Mentang-mentang pemain lu menang lomba, jangan rasa jagoan deh. Nanti pulang sekolah. Kamu jangan takut sama ancaman mereka. Mereka cuma punya otot. Kita punya otak. Nanti kita hadapin mereka yuk.
tiba-tiba kesakitan dan menggelepar-gelepar kayak gini? Ayan kali. Yaudah cepet yuk, kita ke ruang P3K. Ayo, aku malah bengong. Kita mesti nolongin dia. Barusan juga mau nolongin, tapi Feli malah ngamuk dan nyakarin kita-kita. Iya, kita jadi serem. Mendingan lo aja deh yang nganterin, Rin. Feli. Masya Allah, Fel, badan lo panas banget. Gimana dong?